Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama ibu adalah Siska Abria Rusida. Nomor WA ibu adalah 0853 4853 6343. Di kelas 9 ini ibu mengajar mata pelajaran matematika. Nah, matematika di semester 1 pada kelas 9 kita akan bahas sebanyak 3 bab. Bab pertama yaitu tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kemudian bab kedua adalah persamaan kuadrat. Bab ketiga transformasi. Nah, kita bahas dulu tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Masih ingat apa pengertian dari bilangan berpangkat? Ya, bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang dari sebuah bilangan yang fungsinya untuk mempermudah dalam hal penyebutan dan penulisan pada suatu bilangan berpangkat itu sendiri. Nah, contoh, misalnya ada 2 kali 2 kali 2, itu bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 3. Artinya 2 pangkat 3 itu adalah perkalian berulang dari 2 kali 2 kali 2, atau ada 5 pangkat 4. Berarti 5-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Nah, itulah pengertian tadi dari bilangan berpangkat. Nah, di buku kalian di halaman 8 di sana dijelaskan tentang sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Nah, kita tuliskan tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat ada 5 di sana. Misal ada angka 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 2. Biasanya kalian tulis 2-nya dikalikan 2 kali, 3 kali, kemudian dikalikan lagi 2 kali. Nah, ada berapa 2 di sini? Berapa? Iya, 5. Ada 5. Kemudian lagi misalnya ada 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Berarti 3-nya dikalikan 4 kali, kemudian dikalikan 2. Ada pangkat 3 di sini, ada 6. Nah, dari sini bisa kalian lihat 2 kemudian pangkatnya 3 dan 2 jadi 5, pangkatnya 4 dan 2 jadi 6. Nah, sehingga mempermudah kita dalam menulis atau menghitung 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 bisa kalian tulis menjadi 2 pangkat 3 tambah 2 atau 2 pangkat 5. Ya, ini juga bisa kalian tulis 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 menjadi 3 pangkat 4 tambah 2 atau 3 pangkat 6. Jadi kan tidak perlu lagi menghitung berapa 3 pangkat 4, berapa 3 pangkat 2. Ya, sehingga nanti langsung aja 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2, 3 pangkat 6. Oh, berapa nih 3 pangkat 6? Sekian. Baru bisa kalian hitung. Lebih mudah. Ya. Jadi kalau ada pangkat yang bilangan pokoknya sama kemudian dikalikan, maka berlaku sifat A pangkat N dikalikan A pangkat N menjadi A pangkat N tambah N. Ini adalah sifat yang pertama. Nah, kemudian sifat yang kedua, misalkan ada 5 pangkat 5 dibagi dengan 5 pangkat 3. 5 pangkat 5 dibagi dengan 5 pangkat 3. 5-nya kita tulis 5 kali, kemudian 3 kali. Nah, biasanya kalau sama kan bisa kita coret, kita bagi hasilnya 1, tersisa di sana iya 5-nya 2, berarti 5 pangkat 2. Nah, apa hubungannya? 5 dibagi 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 3 hasilnya 5 pangkat 2. Nah, berarti iya, kalau pembagian berarti bisa kita tulis menjadi kurang. Nah, maka berlaku lagi sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kurang N. Nah, bisa dipahami? Misal ada contoh 3 pangkat 7 dikali 3 pangkat 5 dibagi dengan 3 pangkat 10. Nah, kalau kalian tidak kenal sifat kan ini pasti sulit. 3 pangkat 7 berapa? 3 pangkat 5 berapa? 3 pangkat 10 berapa? Kalian hitung lalu kalian bagi. Kalau kita kenal sifat kita lebih mudah. Nah,
karena sama bilangan pokoknya 3, lalu 7 kalau kali jadi tambah, kalau bagi jadi kurang. 7 tambah 5 10, 7 tambah 5 12, dikurang 10 jadi 2. Oh, jadi 3/2. Hasilnya 9. Nah, lebih mudah kan? Daripada kalian menggunakan kalkulator, 3-nya dipencet 7 kali, 3-nya dipencet 5 kali, 3-nya dipencet 10 kali, lalu kalian bagi, ternyata hasil akhirnya malah 9. Jadi lebih mudah menggunakan sifat pada bilangan berpangkat. Nah, dilanjutkan sifat yang ketiga. Sifat yang C, misal ada 2 pangkat 2 berpangkat 3. Artinya 2 pangkat 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, ingat tadi sifat yang pertama, kalau kali jadi tambah, jadinya 2 pangkat 6. Nah, apa hubungan 2 dan 3 menjadi 6? Iya, jadi kali. Jadi lebih mudah kalian tuliskan 2 pangkat 2 berpangkat 3 itu menjadi 2 pangkat 2 kalikan 3 atau 2 pangkat 6. Ya. Nah, sehingga berlaku sifat ketiga, A berpangkat M berpangkat lagi M itu sama dengan A pangkat M kali M. Nah, itu sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat, ada bilangan 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Nah, ini bilangan pokoknya berbeda. Apakah bisa dipakai sifat, Bu? Bisa. Asalkan tadi kalau sifat A dan B bilangan pokoknya harus sama, 3, 3, 3, maka bisa berlaku sifat kali dan tambah tadi, kali dan bagi tadi. Tapi kalau ini tidak bisa berlaku sifat. Misalnya kalian mau menggunakan sifat yang pertama tadi, jadikan ditambah, nggak bisa. Nah, jadi ini bisa berlaku apabila pangkatnya sama, maka bisa kalian pakai 3 kalikan 5 dulu, baru dipangkatkan 2. Jadinya 15 pangkat 2. Hasilnya kalau mau dihitung jadinya 225. Lebih mudah yang mana? Antara ini, misal 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. 3 pangkat 2 9, 5 pangkat 2 25, 9 kali 25. Nah, berasal yang mudah ini. Kalikan dulu bilangan pokoknya, kemudian dipangkatkan. Ya. Nah, jadi kalau menemukan seperti ini, maka bisa berlaku sifat A berpangkat M dikali B berpangkat M. Syaratnya tadi pangkat harus sama, maka bilangan pokoknya bisa dikalikan kemudian dipangkatkan. Nah, ini sifat yang keempat. Bagaimana dengan bagi? Dengan bagi pun sama. Apabila bilangan pokoknya berbeda, lihat lagi pangkatnya. Misal sifat yang kelima, ada 8 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 3. 8 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Atau boleh ditulis seperti ini. Nah, maka bisa kalian tulis bagi dulu, 8 bagi 2 pangkat 3. 8 bagi 2 4. 4 berpangkat 3. Iya, hasilnya 64. Daripada kalian menghitung 8 pangkat 3 berapa, 2 pangkat 3 berapa, kemudian kalian bagi. Jadi berlaku rumus A pangkat M dibagi B pangkat M itu sama dengan A bagi B pangkat M. Nah, itulah 5 sifat tadi yang sudah Ibu beri penjelasan. Semoga bisa dipahami. Kemudian kita lanjutkan ke halaman 9, itu tentang perpangkatan pada pecahan. Nah, tadi sudah sifat, kemudian pangkat pada pecahan. Nah, bagaimana kalau bilangan pecahan dipangkatkan? Contoh, ada 2/3 pangkat 3. Artinya 2/3-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, supaya lebih mudah menghitungnya, bisa juga kalian tulis seperti ini. 2 pangkat 3 berpangkat lagi per 3 pangkat 3. Jadinya 2-nya dipangkatkan 3 kali, 3-nya juga dipangkatkan 3 kali. Sehingga bisa kita tulis kalau A per B
pangkat N, bisa dituliskan A pangkat N per B pangkat N. Lebih mudah menulisnya dan lebih mudah menghitung. Ini kalau bisa dihitung menjadi 8 per 27. Nah, itu untuk pangkat pada pecahan. Kemudian Ibu lanjutkan lagi. Ya, semoga bisa dipahami ya. Kalau kalian mau mencatat, misalnya penjelasan Ibu mau dicatat, bisa di-pause dulu videonya, kemudian lanjutkan lagi. Nah, kemudian ada yang namanya pangkat 0. Pangkat 0. Contoh, berapa nilai 2 pangkat 0? Berapa nilai 5 pangkat 0? Gampang. Misal Ibu beri contoh 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4. Nah, kalau kita pakai sifat, berarti 2 pangkat 4 kurang 4, jadinya 2 pangkat 0. Ya, berapa nilainya? Belum tahu. Coba pakai ini. 2 pangkat dibagi 2 pangkat 4, berarti nilainya dikalikan 4 kali. Nah, ini sama 4 di atas, di bawah 4, 3. Bisa kalian coret. Hasil bagi yang habis berarti nilainya 1. Oh, dengan soal yang sama didapat ternyata 2 pangkat 0 itu nilainya adalah 1. 2 pangkat 0 ternyata nilainya 1. Berapa kalau 5? 5 pangkat 0. Kita ambil lagi contoh. 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 kurang 2. 5 pangkat 0. Pakai penjabaran lagi. 5 kali 5 dibagi 5 kali 5. Oh, habis. Nah, ternyata 5 pangkat 0 pun nilainya 1. Artinya bisa kalian tarik kesimpulan, semua bilangan jika dipangkatkan 0 nilainya adalah 1. Nah, semua bilangan jika dipangkatkan 0 nilainya adalah 1. Mau dia bilangan positif, mau negatif, pecahan, desimal, apapun, semua nilainya adalah 1. Berapa nilai 100 pangkat 0? 1. Semuanya 1 apabila dipangkatkan dengan 0. Ya. Lanjut ke halaman 10. Bilangan real tak 0 atau pangkat bulat negatif. Dijelaskan yang pangkat bulat negatif. Di pangkat 0, sekarang pangkatnya negatif. Pangkat negatif. Berapa nilai 2 pangkat negatif 2? Bisa? Berapa nilai 3 pangkat negatif 3? Nah, kalau ada pertanyaan ini, maka bisa kita hitung caranya. Bisa lagi Ibu contohkan 2 pangkat 5. Oh, salah. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 5. Nah, tadi kan tadi kurang 3 kurang 5, 2 pangkat 2. Belum bisa dihitung. Sekarang pakai penjabaran. Nah, di atas 3 coret, di bawah 3 coret. Ya, sisanya habis kan 1 per 2 kali 2, atau bisa ditulis 1 per 2 pangkat 2. Oh, ternyata 2 pangkat negatif 2 itu nilainya adalah 1 per 2 pangkat 2, atau menjadi 1 per 4. Bisa nggak kalian tarik kesimpulan cukup 1? Berarti kalau 3 pangkat negatif 3, dia akan menjadi 1 per 3 pangkat 3, atau menjadi 1 per 27. Berapa 5 pangkat negatif 2? Berarti 1 per 5 pangkat 2. Artinya 1, 2, 5. Paham? Iya, begitu juga sebaliknya. Kalau ditanyakan berapa pangkat negatif dari 3 pangkat 2, berarti 3 pangkat min 2. Tuh, kalau dibalik lagi ke atas. Artinya, apabila ada A pangkat negatifnya, maka bentuk positifnya adalah 1 per A pangkat N. Supaya nanti bisa kalian hitung nilainya berapa. Nah, itu untuk pangkat negatif. Nah, sekarang Ibu tambahkan ada bilangan lagi
Kalau tadi kan pecahan berpangkat, kalau ini pangkat pecahan. Kalau ada pangkatnya berbentuk pecahan, misalnya ada 3 berpangkat 2/3, atau 3 berpangkat 1/2, 5 berpangkat 3/2. Nah, ini kalau pangkat pecahan hubungannya dengan akar jadinya. Jadi kalau pangkat pecahan nanti bentuk sederhananya atau bentuk lainnya itu adalah bentuk akar. 3 pangkat 2/3. Nah, ada di situ kesimpulan, ada di situ ditulis apabila ada A pangkat M per N, maka akan menjadi A pangkat M akar M. A pangkat M per N sama dengan A pangkat M akar M. Bilangan pembilangnya menjadi pangkat, penyebutnya menjadi akarnya. Berarti kalau ibu tarik ke sini, kalau ibu tulis ke sini berarti menjadi 3 pangkat 2 akar 3. Ya. Nah, ini berarti 3 pangkat 1 akar 2. Ini berarti 5 pangkat 3 akar 2. Nah, kalau ibu tulis sebaliknya, 2 pangkat akar 2 pangkat 3. Akar 2 pangkat 3. Biasanya kalau akar 2 itu tidak ditulis. Nah, itu tidak ditulis ya. Nah, jadi yang ditulis biasanya hanya akar 3, akar 4, akar 5. Jadi kalau akar 2 pangkat 3 bisa kalian tulis 2 pangkat 3/2. 2 pangkat 3/2. Berikan. Nah, ini kan tidak ditulis karena tadi akar itu nilainya adalah per 2. Nah, bisa dipahami penjelasan ibu? Itu dulu untuk bilangan berpangkat. Jadi tadi sudah kita jelaskan pengertian bilangan berpangkat itu apa, kemudian sifat-sifat bilangan berpangkat, kemudian ada pangkatnya, pecahan berpangkat, pangkat 0, pangkat negatif, dan yang terakhir jadi pangkat pecahan. Semoga penjelasan ibu bisa dimengerti. Nanti kalau ada yang kurang dipahami bisa diteruskan ke WA ibu ke nomor yang di depan tadi. Nah, karena masih ada waktu, ibu mau memberi soal, nanti di pertemuan berikutnya bisa kita bahas. Tapi soalnya harus dikirim ya. Berikutnya nanti kita bahas. Kalian silahkan lihat latihan siswa halaman 11. Latihan siswa halaman 11 itu pakai kalian itu nomor 2 A sampai O, kemudian nomor 6 dan nomor 7. Ya, jawaban bisa dikirim. Jawaban dikirim via WA, lewat WA. Lewat WA tadi, lewat WA ibu yaitu 0853 6343. Sebutkan nama dan kelas. Nama dan kelas. Ya, ditunggu paling lambat jam 13.00 atau jam 1 ya. Ya, demikian dulu penjelasan dari ibu. Ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.